Sina itu dijuluki sebagai raja di raja dokter dan raja obat, serta sebagai perintis penyakit syarat dan berbagai macam penyakit. Karya-karya besar Ibnu Sina itu yang pertama ada Qanun Fiktif atau ilmu kedokteran, dan yang kedua ada Asy-Syifa yang terdiri dari 19 jilid buku dan berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan, dan yang ketiga ada An-Najat Mantiq al-Masyriqin atau yang disebut dengan logika timur, dan masih banyak lagi karya Ibnu Sina lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Siapa sajakah tokoh-tokoh filsafat yang mempengaruhi kejayaan Islam? Kalau tokoh-tokoh filsafat ada Ibnu Rus, Ibnu Sina, Al-Farabi, sama Al-Kindi. Mari kita bahas tentang masa kejayaan Islam. Apa sih masa kejayaan Islam itu? Masa kejayaan Islam adalah masa di mana ketika para filsuf, para ilmuwan, para insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan baik dengan menjaga tradisi yang ada ataupun dengan menambah penemuan dan inovasi mereka sendiri. Di sini terdapat 4 macam penyebab masa kejayaan Islam. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa yang lain. Yang kedua, berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. Yang ketiga, gencarnya gerakan penerjemah. Dan yang keempat, yaitu adanya semangat untuk mencapai kejayaan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, bidang apa saja sih yang maju pada masa kejayaan Islam? Yang pertama adalah filsafat. Ibnu Sina dan Ibnu Rus memberikan kontribusi yang sangat besar dalam melanjutkan karya-karya Aristoteles, yang dimana gagasan-gagasannya mendominasi pemikiran non-keagamaan dunia Islam dan Kristen. Ibnu Sina dan Al-Farabi menggabungkan Aristotelianisme dan Neoplatonisme dengan gagasan lainnya yang diperkenalkan melalui Islam. Yang kedua, sains. Di antara pencapaian para ilmuwan pada periode ini antara lain yang pertama, perkembangan trigonometri ke dalam bentuknya yang lebih modern dan sangat mempermudah para ilmuwan untuk memperhitungkan fase bulan. Kemajuan pada bidang optik, yaitu kamera obskura oleh Al-Hasan bin Haysan pada 200 tahun sebelum Leonardo da Vinci, memberikan komentar pada Euclides dan Ptolemus perihal penembusan dan perjalanan sinar, dan kemajuan pada bidang astronomi lainnya. Yang ketiga, kedokteran. Kedokteran Islam dibangun dari tradisi, terutama pengetahuan teoritis dan praktis yang sebelumnya berkembang di Yunani, Romawi, dan Persia. Bagi para ilmuwan Islam, Galen dan Hippocrates adalah orang-orang yang unggul, disusul oleh para ilmuwan Helenik dari Iskandaria. Untuk menjadikan tradisi Yunani lebih mudah untuk dipahami dan diajarkan, para ilmuwan Islam mengusulkan dan menjadikan lebih sistematis pengetahuan kedokteran Yunani Romawi yang luas dan kadang inkonsisten dengan cara menulis ensiklopedia dan Yang terakhir adalah tentang tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama, Ibnu Sina, seorang filsuf. Di antaranya karya-karyanya, yang pertama ada kitab Qanun at-Tibb, yang kedua kitab Asy-Syifa, yang ketiga kitab An-Nazab. Yang kedua ada Al-Farabi, seorang filsuf dan ilmuwan. Di antaranya karyanya Al-Musyiki Al-Kabir, yang kedua Ishaw Al-Iko, yang ketiga Kalam Al-Musyiki, yang ketiga Al-Kindi, seorang ilmuwan kedokteran dan juga ilmuwan astronomi. Yang pertama karyanya yaitu Al-Falsafah Diula, yang kedua Philipikos Aristotelis fi Al-Maqulat, yang ketiga The Medical Formulary of Al-Zabadib. Yang keempat yaitu Ibnu Rushd, seorang tokoh filsuf. Karya-karyanya yang pertama Al-Kulliyat fi At-Tibb, yang kedua Bidayat Al-Mutajib, yang ketiga Tahafut At-Tahafut. Sekian. Living all alone, kinda forgot it's been that long since someone's gone. Teman-teman, siapa sih penguasa kerajaan di kerajaan Utsmani? penguasa pertamanya Utsman, yang sering disebut juga Utsman I. Apa sih penyebab kemunduran kerajaan Utsmani? Penyebabnya karena kerajaan Utsmani dipimpin oleh sultan-sultan yang lemah baik dalam kepribadiannya maupun kepemimpinannya. Hal
Kalian tahu nggak kerajaan mana saja yang mengalami kemunduran? Kerajaan yang mengalami kemunduran ada 3. Yang pertama, kerajaan Utsmani, yang kedua kerajaan Safawi, dan yang ketiga kerajaan Mughal. Jadi, mari kita bahas selengkapnya mengenai kemunduran 3 kerajaan besar Islam. Secara garis besar, kemunduran kerajaan Turki Utsmani terjadi sejak pemerintahan Sultan Salam yang kedua, yang menggantikan Sultan Sulaiman Al-Kanuni pada tahun 1566 sampai dengan 1574 Masehi. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Di antaranya, yang pertama, luasnya wilayah, buruknya pemerintahan pasca Sultan Sulaiman Al-Kanuni juga membuat hilangnya keadilan dan merajalelanya korupsi. Kedua, melemahnya semangat Yenisari mengakibatkan beberapa wilayah lepas dari kekuasaan Turki Utsmani. Yang ketiga, Turki Utsmani mengalami kekalahan di Mokahez dan terpaksa harus menandatangani perjanjian Karlowitz yang isinya kerajaan Turki Utsmani harus menyerahkan seluruh wilayah di Hungaria. Yang keempat, sistem kemiliteran bangsa Barat selangkah lebih maju dibandingkan dengan kerajaan Turki Utsmani. Sekian penjelasan dari kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya, mari kita bahas. Hai, mari kita bahas tentang kerajaan Safawi. Nama Safawi berasal dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Nama Safawi tersebut terus dipertahankan hingga menjadi gerakan politik. Kemunduran kerajaan Safawi sepeninggal Raja Abbas I diperintahkan berturut-turut oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Hussein, Tahmas II, dan Abbas III. Pada masa raja tersebut, kerajaan Safawi tidak berkembang, melainkan mengarah kepada kehancuran. Konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani yang beraliran Syiah karena pasukan Mughal yang dibentuk Raja Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi dan adanya faktor internal dalam bentuk perebutan kekuasaan dalam kalangan istana. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, kita bahas kemunduran kerajaan Mughal. Awal kekuasaan Islam di wilayah India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari Bani Umayyah. 5 kerajaan Mughal di India diasaskan oleh Babur pada tahun 1526. Faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Mughal diantaranya yang pertama, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang kedua, semua pewaris tahta pada paruh terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Sekian, terima kasih. You have my heart, we'll never be words apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Gimana sih proses bangkitnya nasionalisme di dunia Islam? Menurut buku yang kubaca, banyak teori yang dikemukakan untuk mencari dan mengidentikan nasionalisme dengan bahasa, ras, budaya, dan agama. Ini untuk membantu membentuk kesadaran nasional. Apa sih tujuan penjajahan Barat ke dunia Islam? Tujuannya adalah mencari bahan baku dan bahan mentah serta mencari bahan penanaman modal asing. Mereka juga berusaha untuk menyebarkan agama Kristen di wilayah jajahannya. Apa sih yang menyebabkan kemunduran Utsmani dan ekspektasi Barat Timur Tengah? Dikarenakan kerajaan yang besar dipimpin oleh sultan-sultan yang lemah, tidak seperti sultan-sultan sebelumnya. Kondisi ini dimanfaatkan oleh negara Eropa untuk melakukan ekspansi di dunia Islam. Nah, mari kita bahas tentang Penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. motivasi penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Kelemahan dan kemunduran umat Islam dimanfaatkan oleh bangsa Barat untuk terus maju dan bangkit untuk ke daerah-daerah Islam. Mereka mempunyai motivasi, yaitu motivasi politik, ekonomi, dan agama. Penjajahan bangsa Barat yang dipelopori oleh bangsa Spanyol dan Portugis memiliki tujuan, yaitu mencari daerah bahan mentah.
Mereka juga menyebarkan agama Kristen di wilayah jajahannya. Masyarakat Islam yang berada di bawah kekuasaan bangsa Barat sangat tertekan, sehingga banyak dari mereka yang melakukan perlawanan atau melarikan diri. Gerak-gerik masyarakat Islam terus diawasi, sehingga mereka tidak bisa mengembangkan peradaban Islam atau mempertahankan peradaban Islam pada masa itu. Nah, berikut adalah wilayah-wilayah jajahan bangsa Barat. Dampak penjajahan bangsa Barat di bidang ekonomi dan politik. Penjajahan bangsa Barat berakibat negatif dan menimbulkan bahaya di bidang ekonomi, politik, dan akhlak. Penjajahan itu menyebabkan kehancuran politik bangsa yang dijajahnya. Beratus-ratus tahun bangsa yang dijajahnya seperti Indonesia tidak bisa memimpin bangsanya dan tidak bisa mengatasi penderitaan rakyatnya. Politik kapitalisme membuat bangsa yang dijajahnya ingin terus mengeruk keuntungan tanpa menghiraukan penderitaan orang lain. Para tuan tanah bekerja merampas tanah milik rakyat dengan paksa dan menindas rakyat kecil. Perilaku dan sikap itulah sangat bertentangan dengan watak bangsa Indonesia dan nilai kemanusiaan. Bahaya lain di bidang ekonomi adalah kapitalisme. Jika sistem itu terus dipertahankan, maka kemiskinan akan semakin meningkat dan kesengsaraan akan semakin parah. Untuk mengatasi hal itu, umat Islam harus saling tolong-menolong dan membantu sesama, agar tidak lagi menjadi objek penjajahan dan terbebas dari keterbelakangan dan kebodohan. Sekian, terima kasih. Dadah. I think we could do it if we tried. Apa kalau tajdid itu apa? Gak tahu, tanyain aja sama Rina. Jadi, tajdid adalah gerakan pembaharuan. Secara harfiah, tajdid berarti pembaharuan dan pelakunya itu disebut mujaddid. Kalau hal yang mendasari munculnya gerakan pembaharuan Islam itu apa saja? Menurut yang aku baca sih ada perubahan akidah budaya bangsa Barat yang mulai tercampur di negara-negara Islam, budaya yang menyimpang dari Al-Quran dan Hadis. Ketidaksejalannya pemikiran antar organisasi Islam. Iya bener bang. Latar belakang munculnya gerakan pembaharuan Islam. Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasid Ridia adalah tokoh-tokoh utama dalam pembaharuan Islam. Pembaharuan itu muncul ketika umat Islam sadar bahwa mereka telah tertinggal jauh dari bangsa Eropa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Masih tentang latar belakang munculnya gerakan pembaharuan dalam Islam ya. Seperti kita tahu, Turki adalah pintu masuk menuju Eropa. Mereka tahu apa perkembangan yang tengah berlangsung di Eropa. Oleh sebab itu, latar belakang tersebut karena kontak langsung yang terjadi antara masyarakat Muslim Ottoman dengan masyarakat Nasrani Eropa, sehingga menghasilkan hipotesis bahwa umat Islam harus berbenah. Berikut adalah tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Feel no